Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Yusriadi Sugiarto dalam program Peduli News. Pemirsa, rekan kami Nur Fadila Wahid akan mengabarkan informasi mengenai ujian nasional untuk tahun 2020 yang resmi dibatalkan dan penentu kelulusan diambil berdasarkan dari nilai akhir semester. Berikut cuplikan video dari rekan kami Nur Fadila Wahid. Ya Yusriadi, jadi UN tahun 2020 ini kabarnya dibatalkan, dan di sini saya bersama dengan Kadis Pendidikan Kota Parepare, Bapak Arifudin Idris. Oke, Pak, apakah benar Pak bahwa UN tahun ini akan dibatalkan? Ya, jadi kalau kita cermati surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 itu terkait 3 hal. Pertama, terkait pembatalan ujian nasional, pembatalan ujian sekolah, kemudian dan sistem kenaikan kelas plus penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Itu mengatur di situ. Jadi jelas bahwa ujian nasional dibatalkan untuk SMP karena memang SD sudah tidak ada. Ya, tahun 2020 ini tidak ada ujian sekolah dasar, yang ada adalah ujian nasional untuk SMP. Itu pun sebenarnya nanti April, tapi sudah ada edaran untuk membatalkan. Tentu ini bagian dari yang harus kita cermati mengapa mesti dibatalkan. Tentu ada tujuan pemerintah terutama terkait pencegahan, mempersempit penyebaran, bahkan menghenti penyebaran COVID-19 atau COVID-19 ini. Jadi tentu apa yang perlu dilakukan jelas di surat edaran bahwa untuk ujian nasional nilainya itu diambil dari nilai semester. Ada di situ nilai trimester terakhir plus semester genap yang akhir terakhir. Dan itu sudah jelas. Kemudian ujian sekolah pun juga begitu, bahwa dan termasuk kenaikan kelas. Jadi di SD itu ujian sekolah itu bagian sebelum melaksanakan, kan belum laksanakan, jadi tentu tidak lagi melakukan seperti itu. Jadi diambil dari nilai rapor. Begitu pula dengan ujian semester kenaikan kelas, itu ditiadakan, tapi diganti dengan nilai-nilai rapor dan nilai prestasi selama ini. Jadi diberi kewenangan sekolah untuk mengelolanya dengan tetap memperhitungkan kualitas output yang dihasilkan nilai tersebut. Ini seiring dengan sebenarnya program Pak Menteri terkait dengan Merdeka Belajar, artinya sekolah dianggap mampu menemukan metode-metode yang tentu kita berharap sekolah manajerialnya itu memiliki integritas untuk kualitas, mendukung kualitas. Nah, kalau pendapat sendiri Pak terkait dengan belajar di rumah itu, ini kan belum ditahu sampai berapa lama dan bagaimana ini nanti, apakah berkembang pendidikan dengan seperti itu atau gimana? Ya, tentu secara kita jujur tentu tidak seoptimal kalau tatap muka ya, kita jujur. Tapi ini kan ada kasus yang sangat urgen, ya, sangat urgen dan sangat perlu didukung. Ini kan bukan lagi kasus nasional, bukan lagi bencana nasional, tapi bencana dunia internasional. Negara-negara maju pun sekarang kan lockdown. Ya, kalau kita lihat sistem di sana kan, tingkat kedisiplinan, tingkat mekanisme manajemen kerja yang bagus, tapi mereka loh. Nah, kita di Indonesia kan belum ada orientasi ke situ. Namun demikian, kan pemerintah termasuk wali kota yang sangat tanggap, sangat peduli terhadap masyarakatnya, ini kan langsung merumahkan. Jauh sebelum beberapa daerah merumahkan, beliau sudah tanggap. Ya, apa artinya? Beliau sangat prihatin jika anak-anak kita ya terinfeksi virus ini, ya kan? Ini memang perlu didukung kebijakan. Untuk dinas pendidikan kan kami selalu sudah membentuk grup ya per kecamatan. Setiap sekolah di kecamatan itu memonitor guru dan siswanya. Begitu pula stafnya. Ada juga tingkat kota yang secara berjenjang, itu kami pantau. Yang perlu kami dukungan adalah dukungan masyarakat dan keluarga agar mereka mematuhi aturan itu untuk tetap stay at home, ya, tetap tinggal di rumah. Nah, proses pembelajaran di rumah ini kan jujur ada kendala, ya ada kendala. Tapi kan kendala itu tidak menjadi bagian yang harus membuat kita
menyerang. Iya. Kendalanya yang pertama bahwa tingkat kapasitas masyarakat dari sisi ekonomi kan berbeda. Ada anak-anak yang tidak memiliki Android, ada kadang-kadang Androidnya habis pulsanya, tapi itu kan menjadi catatan tersendiri. Yang penting intinya tetap kita pantau, jangan meninggalkan kota Parepare di situ. Bahkan model pembelajaran pun kami juga dijelas juga serahkan ujian nasional pun ini tidak lagi menuntut daya serap kurikulum, tidak. Silahkan temukan metode yang membuat anak-anak ada aktivitas di rumah, ya. Tidak perlu lagi harus mengacu pada rencana pembelajaran yang kaku dan sebagainya. Silakan. Bahkan seperti mana dianjurkan, dan itu juga jauh sebelum ada instruksi dari tingkat nasional, bahwa kan sudah di pertemuan kemarin waktu terlibat kepala sekolah hadir dalam Kopimonin terakhir, bahwa tolong sekolah mencari memberikan tugas ke siswa untuk pengenalan COVID-19 ini, virus corona ini, seperti anak-anak diperkenalkan apa itu virus corona, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara penularannya. Itu kan membuat anak-anak ada aktivitas di rumah, buka-buka internet atau literasi yang ada, atau bertanya sama orang tuanya. Sehingga kita berharap proses pembelajaran ini memang jujur di surat edaran juga tidak menuntut lagi target kurikulum, dan tentu ada aktivitas di rumah dan tetap tinggal. Itu yang perlu disikapi. Kalau tanggapan sekolah-sekolah sendiri Pak terkait yang dihapuskannya itu UN? Pada prinsipnya sebenarnya mereka kan tidak mempersoalkan. Selama yang menjadi persoalan memang kan jelas itu, kalau membatalkan sesuatu tentu ada SOP. Ini sudah jelas surat edaran. Seandainya hanya instruksi nomor tidak ada, tentu mereka bingung. Tapi di sini sudah jelas bahwa nilai-nilai semester ini, nilai ini digabung, silahkan kelola, ya, silahkan kelola untuk menjadi nilai ujian nasional. Bahkan syarat ijazah pun tidak menjadi syarat mutlak lagi untuk lanjut nanti ke jenjang lebih tinggi dari SD ke SMP. Itu jelas, karena kita juga tidak boleh lagi kaku. Anak-anak kita perlu mendapat pendidikan, dan kita berharap, ya tentu kita berharap masa isolasi ini, kalau masa belajar rumah ini, social distance ini, ya, itu menjaga jarak ini tidak berlangsung lama. Semoga cepat ada solusi, kita dukung. Yang jelas harapan saya itu kepada teman-teman guru, semua stakeholder, termasuk masyarakat sebenarnya. Apapun artinya kalau hanya satu SKPD yang mendukung program Bapak Wali Kota, yaitu tetap stay di rumah, standby, melakukan aktivitas di rumah dan mengurangi aktivitas di luar, terutama anak-anak kita. Sehingga harapan saya masyarakat juga menjadi pemantau, bahwa kalau mereka menemukan anak-anak berkelompok, ya tolong ditegur, tolong diarahkan, lapor ke RW, lapor ke lurah, lapor ke aparat yang terkait. Ya, saya pikir itu. Oke deh Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, Yusradi, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Nur Fadila Wahid dengan laporan Anda dari ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare. Sekian Peduli News untuk saat ini, terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.